Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zainil. What's up maleser-maleser Indonesia? Apakah maleser-maleser internasional? Soalnya ada yang nonton video gue dari Hong Kong kemarin, dari Amerika, Amerini, Siska, boy dari mana-mana lah, seluruh dunia. Gimana ente, masih istiqomah? Oke, hari ini gue pengen ngebahas masalah haters dan hoak itu artinya berita bohong ya, berita bohong. Hoak. Jadi gini, Gus Fuad ditanya sama orang-orang, oke, polemik antara Kiai dan Habib ini kapan selesainya? Terus pakai ngomong, secara de facto dia tuh udah kalah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Toh dia nggak bisa ngebuktiin bahwa dia itu bener-bener keturunan Nabi, sama nggak bisa bikin antitesisnya Kiai Imat itu. Jadi secara itu dia udah kalah nih, orang udah kalah nih. Tapi kayaknya sih pendukung-pendukungnya ini nih masih militan, jadi masih terus memaksakan opini bahwa dia itu benar-benar juaranya Rasulullah gitu loh, bahwa dia itu benar-benar Bani Alawi itu benar-benar juaranya Nabi. Dan pendukungnya ini bukan orang-orang bego, rata-rata tuh orang-orang pinter gitu loh, yang udah kedoktrin di otaknya dia tuh bahwa lu kalau misalnya masuk-masukin ke ranah keluarganya Nabi, lu itu ntar kualat, nanti lu itu ntar begini, ntar lu begitu, ntar lu begini, ntar lu nggak masuk dunia. Lu kalau mempertanyakan masalah nasab gue, lu tuh ntar celaka dunia akhirat. Dan mindset yang begitu tuh yang ditanemin kepada orang-orang yang bego gitu loh. Nah, masalahnya nih bukan orang yang bego dong yang kena, orang-orang sekelas ulama-ulama kaliber ulama-ulama sering nongol di TV juga banyak yang ngebelain dia gitu loh. Dan gobloknya itu tuh ulama-ulama itu tuh banyak pengikutnya, banyak yang taklid buta sama ini ulama gitu. Nah, kalau misalnya pejuang-pejuang NKRI, orang-orang yang di belakang pakai, termasuk pakaiannya itu kalau terlalu keras, gue yakin pasti nanti ntar akan kejadian kontak fisik perang horizontal gitu loh, antara pribumi dan pribumi gitu loh, antara orang Islam dan orang Islam, dan itu yang dilarang, yang itu yang nggak diharapkan lah sama kiai-kiai NU, sama kiai-kiai yang bener sama Rasulullah, sama kiai-kiai yang udah distempel sama Rasulullah gitu loh. Kalau dia mah seneng-seneng aja ribut. Oh, dia mah kalau ribut di mana pernah sih dia perang? Ada di depan gitu, jadi panglima perang. Kalau dia jadi yang ngatain gue, wah si botak nih, dikit lagi nih, ntar nih minta maaf, nangis-nangis. Insya Allah gue bakalan nangis, gue bakalan minta maaf. Tapi syaratnya dua, tesisnya Kiai Imat dibikin antitesis sama dia. Kedua, dia berani tes DNA, dan benar dia keturunan Rasulullah, baru gue nangis minta maaf. Kalau misalnya itu belum kejadian, jangan harap. Terus mau ngebunuh gue mana? Bacotnya doang, cocotnya doang, lu sama lu gertak sambel lu. Gila kali, sosokan. Gue masih ini aja. Anak gue aja ngeliatnya geli. Ih, apa nih pak? Papa mau diancam dibunuh ya? Gue kelitikin pakai pedang, gue kelar lu. Gue nggak ada takut-takutnya, serius. Elah, lu boleh. Terus nih kalau banyak lah yang kayak begitu, cuman gue nggak keluarin di itu. Wah enak nih, ntar dikit lagi nih. Waktu itu tuh Banser Jawa Timur udah nangis-nangis nih. Giliran si botak nih, kapan nangisnya nih? Kapan minta maafnya? Ngarep. Mending gue mampus daripada gue nangis. Nggak ada takut-takutnya, serius. Apalagi kan gini ya. Sekarang nih udah terbukti keturunan Rasulullah yang asli, yang disahin sama narkoba internasional tuh udah ada sekarang. Jadi sekarang gue mau ngikutin dia. Ngapain gue ngikutin yang gak jelas? Ngapain gue ngikutin yang palsu? Kagak ada urusannya yang palsu.
Lu boleh, ntar gue ikutin lagi, tapi syaratnya satu, lu bisa membuktikan bahwa lu itu keturunan Rasulullah dan bahwa lu itu bisa ada antitesisnya bahwa Imam Ubaidillah tuh ada di zaman dulu gitu loh. Baru gitu. Lu buktiin secara data, secara faktual. Baru gue ngikutin secara faktual juga. Maaf, gue nggak bisa digituin orangnya. Dan gue mohon lah orang-orang Indonesia lah yang udah berpendidikan yang udah segala macam. Sekarang kalau misalnya ada hoak-hoak kayak begitu, sekarang mah gue gini ya, kalau gue selama lu semuanya nggak bisa membuktikan bahwa lu tuh sudah Rasulullah yang asli, semua kata-kata yang keluar dari mulut lu hoak, menurut gua hoak, bohongan, nggak mungkin bener. Lu ngomong A berarti kejadiannya Z, gua mah begitu. Iya, serius. Dulu lu persekusi orang-orang yang ngaku-ngaku Habib. Wah, Habib, wah lu nggak ada suratnya, lu nggak ada STNK-nya, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda nomor kezuriatan. Lu nggak ada ininya, lu nggak ada tuh, lu pukulin, lu gebukin, lu persekusi. Emang kerjaan lu kayak jagoan di sini emang. Gua aku lu kayak jagoan. Jago lah, negara ini kayak punya bapak moyang lu tuh. Negara ini kayak bapak moyang lu tuh yang bikin proklamasi tuh bapak moyang lu tuh kayaknya. Agak lah, karena mah orang Indonesia kagak bego, kagak goblok. Sekarang udah de facto tuh artinya tau gak tuh, secara fakta tuh lu tuh udah kalah secara data, secara apa semua, lu tuh udah kalah. Lu kalau pengen memperbaiki nama lu lagi dan lu pengen diakui bahwa lu jurah Nabi, kayaknya nggak mungkin kayaknya sih. Rasulullah itu manusia yang agung ya. Rasulullah kalau misalnya punya keturunan kayak lu tuh, kayaknya dia malu. Keturunan gue kok kayak begini, mengagung-agungkan nasab ya. Udah gitu nyari duit dari umat gue ya. Terus beginilah begitulah ya. Kayaknya malu Rasulullah punya keturunan kayak lu. Gak mungkin kalau gue rasa mah kagak mungkin. Kalau benar-benar bawa darah Nabi, dia pasti orangnya itu tawadu. Istiqomah, nggak mungkin kelakuannya kayak iblis gitu, nggak mungkin. Apalagi dikit-dikit datang ngegebukin orang, merkusi orang, apa segala macem. Sekarang nggak berani aja, coba lagi perkusi satu kali lagi nih, kalau lu nggak rata ntar, kalau lu nggak habis, botak, ntar lu nangis gue nangis, iya, kalau lu terbukti bener keturunan Nabi, gue nangis, serius, itu ya. Jadi sekarang itu kita mesti ngebedain hoak apa ya, bukan. Sampai Surabaya lah, itu adalah sirul bahi. Karena orang Jawa tidak bisa ngomong sirul bahi, maka disebutlah Surabaya. Itu adalah sir yang tertutup. Jadi Surabaya adalah sir yang tertutup. Hoak lagi. Ketua NU itu, Nahdlatul Ulama itu diciptakan oleh Habib. Tapi saking tawadunya Habib itu tidak mau ketahuan. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari disuruh maju untuk menjadi penemu NU, ketua NU. Hoak lagi. Sampai kapan sih lu? Gus Fuad adalah keturunan Dajjal karena dia mempertanyakan nasab Balawi. Hoak lagi. Semuanya yang keluar dari mulut-mulut kaum lu tuh hoak semua. Udahlah, sekarang udahlah, nggak usah main hoak-hoakan lah. Fakta aja. Sekarang Gus Fuad nih, sekarang gini, dia pernah ngomong sama gue, tugas saya itu adalah nemenin umatnya Rasulullah, ya kan? Dulu gue bingung maksudnya apa gitu. Ternyata gini loh. Selama ini nih dianalogikan dari Benteng Nusantara nih, kita nih setiap hari nih dibilangin sama orang, analogi ya, bahwa daging yang kita makan daging kambing. Padahal itu daging babi yang diharamin gitu. Karena kita udah percaya ini daging kambing, ada orang ngomong daging itu jangan dimakan. Ini Benteng Nusantara nih yang menganalogikan. Itu bukan daging halal, itu daging haram. Tapi karena kita udah keenakan makan, akhirnya kita malah memfitnah orang yang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Makanya Gus Fuad itu sekarang difitnah adu domba Kiai dan Habib, difitnah begini, difitnah itu apa segala macam. Ini pernah ngomong sih sama gue, ya kan? Kebenaran itu nggak butuh followers lah yang butuh kebenaran. Suatu saat kebenaran itu akan terungkap, maka haters semua akan menjadi followersmu, gitu loh. Makanya dia nggak pernah takut dengan apapun, gitu loh. Dia tuh terlalu sayang sama umatnya, dia tuh terlalu sayang sama umatnya Rasulullah. Jadi gini, dia ngeliat, gampang sih
Sekarang kita ngebedain ulama bener sama ulama nggak bener. Kalau ulama bener nggak pernah tuh yang namanya minta sumbangan. Serius dah. Serius. Tuh kalau ulama kagak bener, pasti tuh di akun-akun YouTube-nya tuh menerima donasi. Lo jangan deketin tuh. Dia aja belum selesai mau urusan hidupnya dia. Mau ngurusin hidup orang lain lagi. Dia aja masih butuh duit. Mau ngurusin orang lain lagi. Ujung-ujungnya apa ya? Lu dikapitalisasi. Lu tuh ditin duitnya. Guru yang bener tuh, guru yang hebat tuh, dia mesti bisa membebaskan diri kita tuh dari keterbelengguan pemikiran kita, keterbelengguan kerendahan diri kita. Guru yang bener tuh mestinya kayak begitu, gitu loh. Guru yang bener. Ngomongin masalah hater lagi ya, ada lagi. Abah guru sekumpul itu gudangnya kurofat. Ih goblok ya, najis ya. Nih gue ceritain nih, yang namanya kurofat itu tuh kan berhubungan dengan apa ya, mempersekutu Allah ya. Kurofat itu kayak jimat-jimat lah apa segala macam. Tahu gue kayak gitu ya. Dulu gue di tahun 2001 tuh gue pernah ke Kalimantan, ke daerah Barabai sama Balangan. Itu setiap temen gue asal nggak anak buah gue beli jimat, itu selalu dipesenin sama dukun-dukun di sono. Kalau lewat jembatan Martapura tuh dibungkus kerisnya apa segala macam. Kalau nggak dibungkus nanti meledak. Saking tuh guru sekumpul tuh anti kurofat. Kalau lu mau tahu. Kalau di Kalimantan ada yang bilang, gue nggak mempan dibacok, gue nggak mau. Anak buahnya guru sekumpul tuh yang langsung ngebacok tuh yang anti kurofat. Nah, lo kontribusinya terhadap negara aja kagak. Lu juga dikenal kagak pakai ngatain guru sekumpul tuh anti kurofat. Nih, waktu Madura perang sama Dayak di Banjarmasin bisa nggak ada perang, kenapa? Guru sekumpul. Kalau mau tahu, guru sekumpul yang ngajarin murid-muridnya supaya sakoh, supaya jadi orang dermawan, supaya jadi ini, supaya jadi itu. Sekarang dia udah meninggal jutaan orang. Ngeziarahin kuburannya guru sekumpul. Setiap hari kuburannya tuh nggak pernah sepi. Guru sekumpul sama Gus Dur. Lu bilang dia kurofat, berbalik ke badan lu tuh ntar lu. Lu ntar tuh yang akhirnya kurofat. Gue bilangnya kayak begitu. Sekarang Gus Puat itu si Harry Pras nggak pernah siapa dia? Entah kalau misalnya di itu nama Gus Puat nambah terkenal dia. Emang dia maunya kayak begitu kan? Emang dia nyari panggung kan? Kalau gue bilang mah nggak usah diituin orang kayak begitu. Kontribusinya buat negara Indonesia aja kagak ada. Beda sama guru sekumpul. Semua presiden yang mau jadi presiden pasti datang ke guru sekumpul. Semua pejabat pasti kenal sama guru sekumpul. Semua artis pasti kenal sama guru sekumpul. Pas guru sekumpul itu udah meninggal, sekarang lu lihat aja tuh fenomena alamnya. Hah? Jutaan orang ngejar guru sekumpul. Lu bilang tuh jutaan orang kurofat. Lu gila, lu siapa? Lu mau mengkafirkan jutaan orang termasuk gue. Lu punya kunci surga, lu punya kunci neraka. Ya, tajwid lu aja belum bener tuh kata si Ustadz Sandi. Alif lam ro, lam 2 harokat lu baca 1 harokat. Atau alif lam ro. Tajwid lu belum bener, pengen ngatain guru sekumpul, mau berdebat sama murid di guru sekumpul. Otak lu ada di mana Joni? Ya, udahlah. Enggak, gue ini aja emosi gue, serius. Ini gue tahan-tahan, sebenarnya nggak boleh ngomong kayak begini, cuman nafsu gue sebagai muhibinnya guru sekumpul tuh nggak bisa tertahan lagi gitu. Jadi sekarang apa guru tuh udah jasa-jasanya buat orang Indonesia. Sekarang lu datang deh ke Martapura waktu haulnya Abah Guru Sekumpul, lu boleh lihat tuh kedermawannya orang nama Martapura. Wali yang banyak menciptakan wali ya itu Abah Guru Sekumpul. Lu bilang tidak mungkin wali itu ngerokok gini ya, karena lu udah terdoktrin sama WHO bahwa rokok itu penyebab kanker, rokok itu begini, rokok itu begini. Lu kan nggak pernah baca penelitian dokter Grita, nggak pernah baca penelitian dokter Prancis, Defense of Tembakau. Ternyata waktu COVID kemarin aja kan orang yang rokok pada selamat dari tembakau. Itu kata dokter Hendro lo. Lu ngeharamin rokok, Rasulullah aja nggak pernah ngeharamin, lu yang ngeharamin rokok. Ntar ada lu, wah botak, gue berdebat kagak mau gue bukan orang doyan berdebat. Gue orang yang doyan ngasih opini ngaco. Hater, makanya kata Gus Puat itu, hater adalah manusia tergoblok sedunia yang pernah diciptakan. Iya, udah tahu benci. Video gue pakai ditonton sampai hatam lagi. Akhirnya kata-kata gue yang terakhir dikutip sama dia buat nyerang gue, kan berarti kan tergoblok. Gue mah kalau benci gue nggak bakalan tonton. Waktu itu gue pernah tuh sama Sandi Kalimantan, gue habis di roasting kan. Ada yang DM,
Bang, lu lagi di roasting bang sama Sandi Kalimantan. Alhamdulillah lah, gue sekarang digibahin sama Ustadz ya, bukan sama emak-emak. Naik level dong gue gitu. Akhirnya anak gue nggak tahan ngelihat videonya dia, anak gue ketawa. Dia lagi nge-live, Ustadz nge-live mulu, lagi dikejar-kejar pinjol ya, anjir. Anak gue ketawa. Ustadz kalau nge-live mandi dulu, no, jidatnya berminyak. Terus dia nantangin debat Gus Fuad. Saya nantangin debat Gus Fuad. Apa kayak ngomong apa? Lu kalau belum punya bini 4, tinggal satu komplek, ya, jangan mau berdebat sama gue. Nah, gue tambahin lagi nih buat Sandi Kalimantan. Kalau lu belum punya murid dan muridnya itu belum bisa ngajarin tahfiz Quran yang juara internasional, ya, lu kayak Bumi sama Sepiteng lo sama Gus Fuad. Udah makanya nggak usah nyela-nyela dia lagi, ntar ketulahan lu, kualat. Gue mah ngingetin doang. Gue sih nggak ini ya, man. Kalau nggak begini, terus bisa. Wah, terakhir ada tuh komen masuk, cuman gue nggak upload. Udah nggak ngupload lagi lu, takut sama gue, takut sama lu. Gila kali. Nggak ada gue takut nih, serius nih. Yang gue takutin di dunia ini cuman 2. Mak gue sama guru-guru gue. Udah itu doang. Selebihnya mah ya ecek-ecek, serius. Jadi gitu doang ya. Maaf ya gue agak-agak berapi-api ya, soalnya udah seminggu ini. Abis gue gini sih, wah ini nih lagi ada acara kayak begini nih. Dia lagi panjat sosial nih, pansos nih, biar terkenal nih, biar nyari. Enggak, gue gak nyari subscriber. Ih, duit gue udah banyak, nggak perlu subscriber kali. Iya, gue bisa makan tiap hari, bisa bercanda sama anak gue tiap hari. Cuman ini bukti kecintaan gue aja sama Gus Fuad sama Guru Sekumpul. Nah, Gus Fuad juga pernah ngomong, sekarang judul-judulnya Datuk Kalampayan tuh udah bisa dilegitimasi sama narkoba internasional, ya kan? Dan lalu terus diserang lagi. Wah, Guru Sekumpul tuh ala Idrus. Pokoknya Guru Sekumpul ala Idrus. Dulu gua sampai sakit hati pernah ngebaca di Facebook, terus sekarang udah dihapus. Guru Sekumpul ngaku-ngaku ala Idrus, besoknya langsung meninggal. Anjing, itu orang gila tuh, sakit tuh orang. Ya, sekarang nasabnya Guru Sekumpul tuh udah dilurusin sama Pak Kiai, bahwa Guru Sekumpul itu terahnya dari Musa Al-Kazim, Datuk Kalampayan dari Musa Al-Kazim. Jadi kalau dari Kalampayan mau mendaftarkan dirinya di narkoba internasional, langsung diakuin. Dan gue semuanya wajib mencintai jurian-juriannya Guru Sekumpul gitu loh. Karena dia memang keturunan Rasulullah yang asli. Nggak kaleng-kaleng. Jadi gitu aja ya. Maaf gue agak berapi-api. Kemarin gue agak slow karena gue disuruh sama orang-orang tercinta gue, jangan ini. Gimana ya namanya, gue tahan ibarat petasan disundut, sekarang meledak deh. Ya sekarang lu terimain aja gitu. Maksud gue nggak usah lah ngancem lah, terus nggak usah beginilah, nggak usah begitulah. Percuma lo ngancem gue nggak ada takut-takutnya, serius. Cuma main perang uras harapan sama gue tuh percuma gitu. Jadi gitu aja ya. Gue juga sebagai manusia yang paling berjasa bagi hidup gue, karena Gus Fuad itu tuh dari tahun 90-an tuh dia ceramah, direkam sama Gus Fuad, diinin sama ini semuanya dari segi fikih, tarekat, hakikat, semuanya. Pas gue pelajarin, dan gue banyak ngambil ilmu dari Pak Kiai, makanya dia gue anggap guru sejati gue gitu. Dan dia tuh yang membuka cakrawala berpikir gue, bahwa kalau dia ngikut kata Sayyidina Ali, kalau orang yang agamanya bagus, itu kemanusiaannya bagus dulu. Lu jangan belajar agama dulu kalau kemanusiaan lu itu nggak bener gitu loh.
Jadi bener-bener Pak Kiai itu mengajarkan gue tuh jadi manusia sejati gitu. Mesti sayang sama pohon, mesti sayang sama lingkungan. Gue kemarin pengen ternak ayam boiler, pas Pak Kiai ngomong jangan, karena itu ada pupuk kimianya, ada rekayasa genetikanya, begini, 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 begini. Oh ya, jadi bener-bener ngajarin kita tuh jadi manusia tuh yang bener-bener mencintai surganya Allah di dunia gitu. Makanya gue yakin Pak Kiai itu tuh banyak gue ambil ilmunya, banyak gue ambil ilmunya. Dan ini sebagai apa ya, rasa cinta gue yang gak seberapa lah buat ngebelain Gus Fuad. Dan sekarang gini gue tantangin nih buat para pembencinya Gus Fuad. Pernah nggak Pak Kiai ngomong tuh hoak? Gue tanya gitu aja. Pernah nggak ngomong hoak? Kalau belum terbukti itu belum hoak. Ngerti nggak lu? Jadi gitu udah 20 menit nih. Jadi gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi Joni.